Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Ahda Zulfa Amalia Muhammad, biasa dipanggil Ahda, dan saya berasal dari Magelang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan tentang passion dan pengalaman berorganisasi. Yang pertama adalah passion. Saya tertarik dan suka berkecimpung di dunia desain grafis dan game. Contohnya seperti membuat poster, feed Instagram, membuat game AR, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan desain grafis dan game. Maka dari itu, saya mengambil konsentrasi kreatif multimedia pada saat berkuliah. Lalu saya juga cakap dalam bernegosiasi. Dalam setiap kepanitiaan yang sudah saya ikuti, saya sering menjadi humas atau sebagai media eksternal dalam suatu kepanitiaan tersebut. Dan yang kedua adalah pengalaman berorganisasi. Terakhir, saya menjabat sebagai anggota Komisi 4 pada Senat Mahasiswa Universitas Amikom Yogyakarta periode 2022-2023. Tugas akhir saya adalah pengembangan game pembelajaran tata surya berbasis augmented reality atau AR. Dalam tugas akhir ini, saya merancang dan mengembangkan sebuah game interaktif yang memungkinkan pengguna untuk menjelajah tata surya dengan menggunakan teknologi AR. Game ini dirancang untuk membantu anak-anak dalam mempelajari dan memahami konsep-konsep tentang tata surya secara interaktif dan menyenangkan. Dalam game ini, pengguna dapat melihat planet-planet, menggali informasi tentang mereka, dan bahkan melihat simulasi gerakan planet-planet dalam tata surya. Saya merupakan mahasiswa sistem informasi dan topik game pembelajaran tata surya berbasis AR memiliki keterkaitan langsung dengan bidang studi saya. Dalam tugas hari ini, saya dapat mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang telah saya pelajari selama kuliah untuk mengembangkan sebuah produk yang bermanfaat dalam konteks pembelajaran. Di Senat Mahasiswa Universitas Amikom Yogyakarta dan sebagai anggota Komisi 4, saya diamanahi sebagai sekretaris komisi yang bertugas untuk membuat proposal kegiatan, LPJ, surat menyurat, dan notulensi. Kepanitiaan yang saya ikuti yaitu ada PPM dan AVC dan sebagai humas. Nah, sebagai humas, saya bertanggung jawab untuk mengelola komunikasi antara kegiatan dan publik, termasuk mengelola media sosial dan menyampaikan informasi yang tepat dan akurat kepada publik. Selama pengalaman ini, saya memperoleh beberapa skill yang berguna, seperti kemampuan untuk mengorganisir informasi dan dokumentasi dengan baik, dan kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif dengan berbagai pihak. Saya mengalami kesulitan dalam mengatur waktu dan menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Dalam kepanitiaan, tugas saya termasuk mendesain poster dan menghubungi pembicara. Lalu saya memulai tugas saya dengan membuat daftar tugas atau to-do list yang harus diselesaikan dan menetapkan tenggat waktu untuk setiap tugas. Dengan mengatasi kesulitan tersebut, saya belajar untuk lebih terorganisir dan efektif dalam mengatur waktu dan menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Nah, aktivitas selama kuliah itu ada mengikuti perkuliahan dan mengerjakan tugas-tugas akademik, lalu berpartisipasi dalam diskusi dan presentasi di kelas, lalu ada workshop dan seminar. Pengalaman paling berkesan itu ketika tiba-tiba saya dipilih menjadi sekretaris komisi, yang dimana saya merasa tidak mampu dan tidak bisa membuat proposal, LPJ, dan lain sebagainya. Lalu karena ada penyuluhan tentang pedoman administrasi dan memang dibantu dari sekretaris umum juga, akhirnya saya bisa. Menurut saya, kelebihan saya adalah bernegosiasi, bersosialisasi, membuat game, dan mendesain. Lalu untuk kekurangannya adalah saya kurang teliti. Saya tertarik melamar di perusahaan ini karena yang pertama, perusahaan ini memiliki reputasi yang baik dan terkenal di industri yang saya minati, yaitu desain grafis. Lalu yang kedua, saya melihat bahwa perusahaan ini memiliki visi dan misi yang sesuai dengan tujuan karir saya. Yang ketiga, saya ingin memperluas pengalaman dan keterampilan saya dalam bidang yang saya minati. Dalam 5 tahun ke depan, saya memiliki beberapa tujuan yang ingin saya capai, yaitu yang pertama, saya ingin meningkatkan keterampilan dan pengetahuan saya. Yang kedua, saya ingin mencapai posisi yang lebih tinggi. Lalu yang ketiga, menjadi ahli di bidang saya. Yang keempat, berkontribusi pada kesuksesan perusahaan. Dan yang terakhir adalah membangun jaringan profesional. Membawa keahlian dan pengalaman yang saya miliki untuk mendukung tujuan perusahaan,
meningkatkan kinerja perusahaan dengan memperkenalkan teknologi baru dan meningkatkan proses kerja yang ada, serta meningkatkan hubungan dengan pelanggan dan mitra bisnis dengan memberikan pelayanan yang baik dan membangun hubungan yang baik. Saat ini, fokus saya adalah untuk berkembang dalam karir saya dan memberikan kontribusi yang signifikan pada perusahaan ini. Saya yakin bahwa rencana pernikahan saya tidak akan mempengaruhi kinerja saya di tempat kerja dan saya siap untuk bekerja keras untuk mencapai tujuan saya di perusahaan ini. Pencapaian terbesar saya adalah berhasil mengikuti banyak kegiatan kepanitiaan dalam kampus dan melawan rasa takut dalam bersosialisasi. Saya memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat dalam situasi baru dan bekerja dengan berbagai jenis orang. Saya percaya bahwa kemampuan ini dapat membantu saya dalam berkolaborasi dengan tim dan mencapai tujuan bersama. Lalu, saya memiliki komitmen yang kuat terhadap tujuan perusahaan dan siap untuk bekerja keras untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan keunikan diri saya dan kontribusi yang dapat saya berikan kepada perusahaan, saya yakin bahwa saya dapat menjadi aset yang berharga bagi perusahaan untuk membantu perusahaan mencapai kesuksesan. Saya berharap untuk mendapatkan gaji yang sesuai dengan pengalaman dan keahlian yang saya miliki. Berdasarkan riset saya, gaji yang masuk akal untuk posisi ini adalah antara 3 hingga 5 juta per bulan.